Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan para pemirsa yang terkasih, para pemirsa subscriber yang senantiasa mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang penuh berkah dan hikmah ini, kami bersama keluarga besar Sanggar Cipta Alam berkumpul di Desa Ngasin, di pesantrennya Kiai Sol, para pemirsa. Dan kesempatan pada malam hari ini kami akan sajikan untuk para pemirsa materi yang sangat berbeda dari materi-materi kami sebelumnya, yaitu kami akan membahas sejatinya mencari kesempurnaan jati diri itu prosesnya apa aja yang harus dilakukan. Karena pada malam hari ini kita kehadiran dari narasumber banyak sekali yang di sini para mursyid yang pada berkumpul di pesantrennya Kiai Sol. Kami tidak lama-lama lagi, langsung aja kita temui, kita sapa saudara-saudara saya yang kesempatan pada malam hari ini berkumpul di pondok pesantrennya Kiai Sol, tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Kemungkinan yang saudara saya yang baru ketemu channel Sanggar Cipta Alam, salam kenal, salam persahabatan, dan salam terbaik untuk panjenengan. Semoga silaturahim pada malam hari ini kita diberikan keberkahan, kemudahan, diberikan panjang umur, murah rezeki, dan murah sandang pangan. Tetap di channel Sanggar Cipta Alam, kita sapa saudara-saudara kita pada malam hari ini. Kiai Soleh, ada Romo juga, dan ada Kiai Ageng, dan banyak saudara-saudara mursyid dari pesantren-pesantren yang kondang ngumpul pada malam ini. Langsung aja kepada Kiai Soleh terkait materi pada malam hari ini, Kiai, dengan versi yang jenengan alami, biar para pemirsa ini mempunyai perbandingan. Metodenya dari Kiai Soleh seperti apa, mungkin nanti dari Gus Salam seperti apa, atau dari Romo nanti seperti apa. Ini versi jenengan untuk mencapai sejatinya diri itu melalui versi jenengan. Titik kumpulnya seperti apa, tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Monggo bahasa kalamullah beliaunya ini. Sanggar Cipta Alam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Tadi sudah disampaikan oleh yang punya channel, ya, Mas Arif atau Sanggar Cipta. Bahwasanya tadi yang disampaikan yaitu intinya adalah ilmu kesempurnaan. Kita melihat dari satu sisi, ini menurut saya pribadi. Masuk, ini, monggo. Karena tiap orang punya kapasitas menyampaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul. Jadi kalau saya sendiri tak ambil dari nilai-nilai luhur, yaitu kita ambil dari budi pekerti luhur. Yang mana budi pekerti luhur di sini kita ambil dari kata budaya. Kata budaya, yaitu budi dan daya. Jadi semua insya Allah sudah mencapai di titik itu, bahwasanya kita ini tidak bisa apa. Jadi semua kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua kekuatan itu berasal dari yang sana atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil daya itu, kita tidak merasa bisa apa-apa. Semuanya. Berarti daya itu bersifat nol, ya? Ya, dari daya itu nol. Biarkan diri kita ini semuanya yang menggerakkan. Baik itu apa yang kita dalam kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita ucapkan, ataupun baik yang dari luar ataupun dari dalam, itu semuanya adalah perbuatannya. Nah, itu kalau kita ambil daya. Dari daya itu kemudian apa? Muncul yang namanya kehendak. Kehendak itu berarti karsa. Dari karsa itu ada kehendak yang paling lembut sekali. Nah, itu di luar batas kemampuan manusia. Baik itu dari unsur dari dalam ataupun unsur yang dari luar. Nah, setelah dari daya itu dari karsa kehendak itu kemudian muncul. Bagi meneng-meneng itu kok saya kok muncul melihat sesuatu, mendengar sesuatu.
ya merasakan sesuatu. Nah itu dirasakan, kok rasanya gini. Nah dari rasa itu kemudian kita ciptakan. Ya. Kita ciptakan. Contohnya gini, kita diam-diam meneng-meneng jret ya, meneng-meneng kok kayak ada ilham atau petunjuk. Iya, ada ilham, petunjuk ya, atau mauna atau hidayah. Entah apa itulah ya, yang ada dari unsur dari dalam. Tapi itu kita harus bisa membedakan ini unsur kemurnian, unsur kesucian atau tidak. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita tertipu ya, itu dari unsur dari luar. Tapi unsur dari kesejatian diri kita, yaitu sejone hati. Jadi makanya ngomong sak ngomong kudu luwe hati-hati. Bahasa le hati-hati ya. Nah, karena kita itu apa? Karena ilmu sejati kan jelas sejone hati itu munculnya apa. Nah, ketika kita diperlihatkan sesuatu jebret, oh kok terlihat rumah, ya alhamdulillah berarti kita ini sama Gusti Allah itu dikasih rezeki untuk membuat rumah. Itu petunjuk alamnya seperti petunjuk itu. Alamnya segitu. Nah, kita suruh membuat rumah atau rumah yang sudah ada kita renovasi. Ya sesuai dengan kemampuan, pelan-pelan sedikit-sedikit yang kita bersihkan. Makanya kemudian jika kita ini muncul tek jero ati iki jep lho kok ada sesuatu, ada yang jatuh. Nah, ada yang jatuh. Nah, kita harus melihat diri kita sendiri kok ada suara jatuh. Nah, suara apa jatuh itu tadi? Nah, suara apa? Oh, ternyata yang didengar suara yang jatuh itu adalah apa? Ya, kita kembalikan lagi. Kok ada suara piring? Nah, piring yang jatuh. Berarti apa? Satu yang utama, kita suruh puasa. Gitu, ya. Nah, kita suruh puasa berarti diri kita mungkin sedang sakit. Ya, sedang sakit. Jadi apa? Suruh puasa. Jika kita kok meneng-meneng pas pada waktu mendengar suara sakit tidak disuruh puasa, kemudian bau apa? Seret. Oh, kok hanya bau nasi. Nasi aja, kita nggak melihat sesuatu, nggak merasakan apa. Berarti kita disuruh mutih. Rasa mutih. Rasa mutih. Itu rasa mutih. Dan itu kemudian itu dari bau. Kemudian diam-diam kok kita ini mau mengucapkan sesuatu, gitu. Mau mengucapkan sesuatu, mengucapkan kamu datangi orang tua kamu. Nah, kamu datangi orang tua kamu. Berarti apa? Kita harus silaturahmi. Kalau memang dia masih hidup ya kita datang ke sana. Gitu ya. Jika dia sudah meninggal ya kita doakan. Sementara dari rumah, nah besoknya kita rencanakan kita ke makam beliau. Luar biasa sekali para pemirsa. Sebelum kita lanjutkan, ikuti jeda pariwara berikut ini tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Sanggar Cipta Alam. Kemudian tadi kita akan diperlihatkan atau merasakan sesuatu, kita diminta datang ke orang tua, baik yang sudah hidup atau masih hidup atau yang sudah sumare ya, sudah meninggal. Nah, berarti kita kembalikan kita pada asal usul. Kalau kita diciptakan itu lewat siapa? Karena Gusti Allah itu menyampaikan bahwa kami ciptakan. Nah, antara apa? Bapak sama ibu. Dititipkan di situ, kemudian muncul diri kita ini. Makanya jadi budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu adalah merupakan apa? Hasil cipta, rasa dan karsa manusia atas apa? Atas kekuatan. Siapa yang maha kuasa? Jadi itu yang namanya budaya atau budi dan daya. Akhirnya apa? Setelah kita memahami itu, kita duwe unggah-ungguh nanggung kemudian unggah-ungguh dengan keluarga. Berarti sih unggah-ungguh di situ ya untuk mencari kesejatian ini. Lingkungan kita. Kemudian unggah-ungguh dengan alam semesta ini. Dan semuanya sebenarnya adalah apa? Semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu.
Mungkin Jadi dari mari sama-sama kita mempunyai budaya, mempunyai arti budi pekerti yang luhur. Jadi keluhuran itulah, budi pekerti luhur itulah Gitu, pengetahuan yang dititipkan Allah pada diri kita. Nah ini perlu ini Monggo. saya Yang lain, tanya-tanya monggo. dulu Kiai Isol ini, beliaunya itu termasuk mursyid di wilayah Balong Panggang dan kebetulan beliaunya juga ketua MUI-nya Balong Panggang, Kiai Sugeng Dalu, terkait untuk mencari kesejahteraan diri. Mungkin dari versi jenengan ada petunjuk terkait materi pada malam hari ini. Monggo Kiai. Untuk mengenal diri sendiri itu memang gampang-gampang sulit. Iya. Apalagi mengenal Allah. Mungkin kaitannya kalau mengenal diri itu semuanya itu paham. Tapi kalau mengenal Allah itu tambah sederhana. Sederhana. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa kalau ingin bertemu Allah itu mudah. Iya. Ada orang sakit, kemudian kita mau berkunjung ke dia, itu kita menemui Allah. Iya. Jadi ada hadis qudsi itu menyatakan bahwa saya ini minta tolong untuk dijenguk, saya di situ tapi kamu tidak datang. Berarti kan orang yang mau berkunjung kepada orang yang sakit itu sama dengan menemui Allah gitu. Kemudian juga orang-orang yang lapar, orang-orang miskin, itu Allah di dalamnya juga. Betul. Di saat kita memberi makan kepada dia, itu sama kita juga menemui Allah. Luar biasa. Sama halnya orang itu kehausan, ya Allah di situ. Di saat kita memberikan minum pada dia, sama kita seperti memberi minum Allah. Kita menemui Allah. Iya. Sehingga wajar ada yang WTS lah, Iya. orang nakal, perempuan. Ya tahu karena WTS pekerjaannya ya seperti itu. Dia masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberikan minum anjing, padahal itu anjing najis. Subhanallah. Memberikan minum anjing, ya. Diambilkan dari sumur lewat sepatu dia, diminumkan. Kemudian si anjing tadi yang kelaparan kehausan, itu dia langsung segar bugar. Masuk surga gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi intinya kalau ingin mengenal diri sendiri ya jangan mementingkan diri sendiri, Gitu, mementingkan kehidupan sosial itu akan lebih enak. Iya. Berbicara juga sama. Di saat kita berbicara kepada orang lain itu bagaimana? Itu ya sama halnya berbicara dengan dirinya Diri kita sendiri. sendiri, iya. Kalau diri kita sendiri itu dibicarakan seperti sakit, ya jangan ngomong seperti itu. Enggak. Jadi sangat sederhana. Jadi sederhananya apa? Ingin mengenal diri sendiri, ya mengenal alam sekitar ini, sosialnya ada. Iya. Nah, itu aja mungkin yang perlu yang jadi bahasan. Kadang-kadang orang kan berpikir wusul, tapi tetangganya kelaparan nggak ngerti. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ngomong wusul, tapi tetangganya sakit tidak pernah dijenguk. Ya sulit. Ya itu malah BTS itu sebagai contoh. Mulia niku berarti ya itu. Dia bisa sosial. Itu saja mungkin nanti ditambah yang lain. Monggo. Saya yakin suasana sangat langka ini para alim, para mursyid ini pada malam hari ini berkumpul para pemirsa. Yang jelas ini kalau tidak izin dan takdir Allah, suasana pada malam hari ini tidak akan terjadi. Karena ya, beliaunya ini rata-rata mempunyai santri, mempunyai jamaah yang jelas lebih dari 10, 20 bahkan beliaunya juga barusan ini santrinya di mana-mana ada. Kiai Isol ini monggo kalau kepin sowan silaturahim di Desa Ngasin, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, monggo kalau kepingin silaturahim ke beliau curhat terkait masalah babakan rasa, babakan ekonomi dan banyak juga yang lainnya, monggo silaturahim ke sini. Langsung para pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ikuti pariwara berikut ini tetap di channel Sanggar Cipta Alam. Nanti kita lanjut ke mengkomunya. Sangha Sipta Alam.
Gus Alam, ya Gus Alam, untuk mencapai kesejatian diri melalui versi jenengan, metode mungkin cara yang terbaik menurut rasa jenengan yang pernah jenengan capai, mungkin ada yang perlu disampaikan di publik. Salah satunya menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam rayu. Rayu, Tentunya nggak banyak yang disampaikan. Tadi banyak sudah dicerahkan sama Kiai Soleh, Kiai Sol, ya, bahwa manusia sebetulnya sejak lahir sudah ada namanya dibekali suatu perangkat. iya betul. Kalau dalam komputer, dilengkapi hardware, Ya, software, artisnya sudah ada semua. Ya. ada semua. Tinggal bagaimana dalam perjalanannya manusia itu untuk mencari kesejatian. Iya. Sebetulnya perangkat semuanya sudah dibekali Iya. semuanya mulai sejak lahir semuanya sudah ada. Tinggal kita bagaimana melatih dan membiasakan. yang Iya. menggali daya cipta rasanya itu Gitu nih. nanti dalam perjalanannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa sekali beliaunya itu emang sedikit bicara tapi isinya mentes beliaunya ini. Mungkin dari saudara-saudara saya ini ada yang ditambahkan, ampun. Nah ini langsung aja. Nah Bang Jack mungkin ada yang perlu disampaikan Bang Jack. Ini ahli tentang cipta karsa ini. Saya Iya, ingin nih. tahu dari dia. Ilmunya biar manfaat. tidak Ya Bang Jack itu emang beliaunya. Heeh. Iya Bang Jack. Loh, ilmu itu kan harus Iya makanya video saya saya itu sampai kamera mengambil Ini, Bang, gambar kok beliaunya Bang, itu sering ngebiur, ini kan ngebiur terus ini pertanda beliaunya ini loh ya kan belajar itu. ngebiur terus kan ini gambarnya Bang. ini. Iya. Cipta karsa ini penting. Mau tenang Sal. Nggih. Oh, Ya para pemirsa kita temui Romo Darto, beliaunya salah satu sesepuh di wilayah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu Rahayu. Terima kasih sembah nuwun. Tadi sudah dikupas, disampaikan beberapa bagian yang terhormat para sesepuh juga dari Gus Soleh, Gus Alam. Nuwun sewu sadèrèng apapun keluar dari apa yang tersirat sampai terucap, apabila dalam satu pengucapan dalam Ya. ada lepas daripada kepahaman atau yang tidak memahami, saya sendiri orang bodoh dan orang bodoh. Dengan kebodohan saya ini sambung rosoy bersama Yai Sol yang kita tempati, saya menyampaikan di dalam tempat Siti Pagelaran di bumi Aji Tanah Suci ini. Apabila sebelum ucap satu kata atau dua kata, pengucapan saya wonten lepati dalam nyuwun sepunten. Sami-sami ya. Sepakat dan disepakati dalam bentuk dalam satu apa yang kita sepakati itu harus awal berangkat dalam satu kepahaman dengan belajar dari jati diri, wal daripada jati diri. Berbicara terkait dengan hal terkait dengan jati diri, saya mohon tidak bisa diusik dengan orang pun dan siapapun tanpa diawali dengan berangkat jati diri, paham memahami dari diri apa perbuatan, apa tindakan, dan apa tanggung jawab kita sebagai yang terhormat tokoh-tokoh lama menciptakan satu, diciptakan rukun agawi santosa. Terima kasih sembah nuwun kepada Sanggar Cipta Alam. Ini dalam satu komen saya, ini dalam satu keluar daripada nafas melalui mulut saya ini, apabila dalam satu bahasan yang tersampaikan ada kurang lebihnya, pasti manusia orang yang salah di hadapan sampean. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum dumati. Rayu Sagung Dumati. Matur nuwun. Ini kita temui
Ki Ageng Aryo Bumi. Beliau salah satu mursyid paranormal yang ada di wilayah Benjang sini para mitra. Sugeng dalu Ki Ageng terkait wacana materi pada malam hari ini mungkin bisa disibukkan Ki Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja untuk menambahi wawasan sambil ya bincang-bincang pun ketemu dengan saudara-saudara kita di pondoknya Yai Hisol. Sebetulnya membahas kesejatian, sebetulnya tidak ada yang tidak sejati di kehidupan ini. Iya. Karena alam ini wujud kesejatian Sang Maha Kuasa. Dan itu kalau kita memahami mengapa kok demikian, kita harus memahami sifat-sifatnya dulu, termasuk ketauhidannya. Yang jelas sifat Allah dan sifat makhluk ini kan berlawanan. Allah ini punya sifat wujud dan makhluk ini Adam. Dan hakikatnya Adam itu tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau kita memahami ini artinya apa? Semuanya tidak ada yang lain kecuali kesejatiannya Allah itu sendiri. Jadi semuanya sejati. La maujuda illallah. Nah, makanya wa nahnu Adam la maujuda illallah. Jadi sebetulnya kita tidak usah mencari kesejatian, tidak usah mencari, sudah sejati sendiri. Sejati sendiri. Secara alami. Karena alam semesta ini bentuk kesejatian Allah itu sendiri. Atau Sang Pencipta kan seperti itu. Jadi asalkan kita sadar dan kita memahami betul, bahkan itu juga diterangkan mungkin di salah satu ayat bahwa manusia itu rahasiaku, rahasia itu sifatku, dan sifatku itu aku. Sebetulnya akan seperti itu. Ya itu saja kira-kira. Nanti biar Gus Yasin yang menambahkannya lebih tahu. Nah itu. Monggo ya Isol. Dari pendapat teman-teman itu intinya ya kalau namanya sejati ya berangkat dari dirinya sendiri. Iya. Jadi antara satu dengan yang lain itu beda konsep. Jadi sesuai dengan pengalaman dia, sesuai dengan disiplin ilmu dia, sesuai dengan apa yang menjadi lakon hidupnya. Jadi kalau dikaitkan betul ya berangkat dari dirinya sendiri. Di saat dia itu tidak mau membohongi kata hati nurani dia akan menemukan kesejatian diri. Itu intinya hanya itu kok. Dari saya lihat dari Gus Alam, kemudian walaupun Yai Yasin dan Bang Jack itu tidak memberikan satu ungkapan, tapi intinya itu orang itu kalau sudah tidak mengingkari hati nuraninya itu akan menemukan jati dirinya sendiri. Itu yang kadang-kadang yang sulit itu kan punya karakter yang berbeda antara hati dengan ini yang sulit itu. Dan kita tidak tahu, yang tahu itu diri kita sendiri. Jadi rahasia itu ya dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Ya berlatih seperti itu. Ikuti kata hati, kita akan mewujudkan ke rasa-rasa tadi. Semuanya akan tercapai di saat mengikuti gerakan hati, letupan hati. Kalau bahasa Arab namanya khotir. Khotir itu ada yang Masya Allah gitu, ada dalam ilmu tasawuf itu namanya khotir yang paling dalam, malaikat saja tidak tahu. Iya, betul. Hanya Allah dan dia. Kata Ki Ageng tadi, rahasia itu itu ada. Betul. Jadi dia niat apa malaikat tidak tahu, sehingga Rokib Atid itu nggak tahu. Itu kan luar biasa. Iya. Ada sebuah rahasia dirinya dengan Allah. Luar biasa. Apalagi kalau hal-hal yang kaitannya dengan kesejahteraan diri, yang penting itu loh, bagaimana melatih diri kita untuk mengikuti naluri kita. Iya. Naluri itu mungkin inti dari perbicaraan ini. Versi jenengan untuk menyimpulkan materi pada malam hari ini. Monggo Kiai. Intinya satu, kita ini tidak boleh memaksakan. Ya pribadi itu punya pendapat sendiri-sendiri. Ya. Tidak boleh memaksakan pendapat dia itu harus sesuai dengan yang lain, tidak seperti itu. Karena ini tadi unsurnya adalah kesejatian. Intinya hanya dua kata bagi saya, antara goro sama rasa. Jadi jika rogone iki ucapane tubuhnya badannya ini rogo iki goro, maka dalam rasa iki rasane dadine rasa dadine soro. Karena nggak sama. Tapi semuanya itu tetap dilewatkan apa? Dilewatkan dari jasad ini, kemudian di tengah-tengah ini ada akal pikiran.
Berarti akal pikiran ini untuk menyampaikan yang keluar sebagai memori dan juga untuk menyampaikan yang ke dalam. Ya. Jadi semuanya tetap dilewatkan lewat apa? Nah, coro rogo iki, jasate iki, apa yang dia sinyal yang muncul dari luar akan difilter, disaring di akal pikiran ini. Kemudian lagi ya masuk ke dalam ya kesejatian diri itu rasanya gimana kalau sesuai dengan diri dia, kebebasan, karena diri ini adalah diri yang merdeka. Iya. Jadi rosoe ben gak soro, maka rogoe gak oleh goro. Nah, itu jadi dari kesimpulan saya dari antara rogo, kemudian akal pikiran dan rasa. Kemudian sampai nanti ada hal yang rahasia khusus yang harus antara murid dengan si guru. Luar Nggak biasa. boleh, nggak boleh disampaikan karena itu urusan sir. Betul. Ya, urusan Sir-siran apa piye iki? Nah, jadi sir-siran. Ya. Karena ya siru sir-siran, Betul. karena ya kuno konangan ya. Ya, sudah konangan salaman. Luar biasa ini. Besarip ya. Oke para pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang kami pada malam hari ini semoga sedikit materi dari channel Sanggar Cipta Alam, dari para mursyid, para kiai yang pada malam hari ini berkumpul, semoga informasi publik ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa yang di luar sana, dan terutama bagi kami yang di sini semakin lembut dan rendah hati, baik di dalam diri sendiri, baik di hadapan Allah dan di hadapan alam para pemirsa. Mohon maaf atas segala khilaf dan kata, kebenaran hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami. Melalui channel Sanggar Cipta Alam, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum. Rahayu Rahayu Rahayu. Sagung Dumati. Ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama, tetapi channel Sanggar Cipta Alam. See you.